أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم wayajibu dan wajib fi haqqi ta'ala dalam haknya Allah Ta'ala ala mukhalafatu lil hawadith sifat wajib mukhalafatu lil hawadith wa ma'nahu dan maknanya sifat wajib mukhalafatul hawadith annahu ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala itu sesungguhnya Allah Ta'ala laisa tidak ada Allah mumathilan itu menyerupai lil hawadisi terhadap perkara yang baru. Perhatikan, secara syar'i wajib hukumnya setiap orang mukallaf, laki-laki atau perempuan, mengiktikadkan dengan seyakin-yakinnya bahwa sesungguhnya Tuhan kita Allah, zat Allah, punya sifat wajib mukhalafatul hawadith. Makna mukhalafatul hawadith itu adalah berbeda dengan sesuatu hal yang baru. Tulisannya panjang. Mukhalafatul hawadith. Mukhalafatu, kalau kamu belajar bahasa itu wazannya fa'ala. Wazannya apa? Fa'ala. Sulasi mazid. Fa'ala. Menambahkan alif antara fa'afil dengan ain fi'il. Fa'ala. Yang pernah ngaji ilmu nahwu syarah, kalau Habib semuanya lupa, nggak bisa. Khalafa, berarti ngambil khalafa. Faedahnya apa? Fa'ala. Kalau kamu baca kitab syarah, itu diantaranya lil musyarakah. Tahu lil musyarakah? Harusnya tahu nggak musyarakah? Padahal tahu nggak lil musyarakah? Apa? Padahal masih ingat saling. Husain nggak ingat. Husain kan belajar TA beres. Jadi lupa bahasa Arab. Lihat. Awalnya ya, ini polanya adalah fa'al khalafa. Faedahnya adalah lil musyarakah, artinya saling. Jadi kalau kamu pakai begini, contohnya begini, ini nyambung-nyambung sorot nih, biar ada pengetahuan dikit lah.
Qatala itu katanya apa? Qatala itu apa? Membunuh. Nasara menolong. Tapi kalau qatala itu bisa diartikan saling membunuh. Daraba memukul, kalau daraba artinya saling memukul. Berarti ya? Nasara menolong, kalau nasara saling menolong. Khalafa itu berbeda. Tapi kalau khalafa artinya apa? Saling berbeda. Mukhalafatun itu ini nama sorot nih. Ini masdar taukid namanya. Kalau kamu tasrifan pasti khalafa yukhalifu mukhalafatan. Benar ya? Pernah belajar kan? Khalafa yukhalifu mukhalafatan. Masdar taukidnya. Mananya apa? Mukhalafatu hadis itu mananya tidak ada titik persamaan. Ayo saling tidak menyerupai, saling berbeda. Mana? Saling berbeda. Mananya apa? Tidak ada titik persamaan antara zat Allah dengan makhluknya. Yang kamu bayangkan itu, yang kita bayangkan itu karena sesuatu yang pernah kita lihat. Benar nggak? Yang pernah kita lihat itu apa? Makhluk. Karena tidak mungkin manusia di alam kubur ini melihat zat Allah, kecuali kenikmatan yang sangat besar nanti di akhirat di surga. Bahkan kenikmatan surga semuanya kalah dengan apa? Dengan manusia yang masuk surga bertemu dengan Rabb. Tapi di alam dunia tidak ada satu orang pun yang bertemu dengan Allah. Tetapi satu riwayat mengatakan kecuali Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Tetapi maknanya lagi, Allah itu bukan menempati satu tempat. Susah. Jadi kamu beriktikad bahwa Allah itu berbeda dengan suatu hal yang baru. Nanti kan? Jadi kalau ada orang ngaji atau orang berzikir atau kamu ke gunung, tiba-tiba kamu mengatakan Ustaz, saya bertemu dengan Allah, kamu pendusta besar. Ustaz, ketika saya sholat, saya membayangkan Allah merah, bercahaya, seperti bersinar Allah itu. Kamu berarti bodoh. Paham gak? Karena mukhalafatun maknanya apa? Tidak ada titik persamaan antara zat Allah dengan sesuatu yang kamu bayangkan, dengan sesuatu hal makhluk. Paham nih? Hawadis itu suatu hal yang baru. Selain zat Allah namanya baru. Betul ya? Paham gak? Selain zat Allah namanya baru. Kenapa disebut baru? Karena selain zat Allah namanya makhluk itu sesuatu yang ada awalnya. Yang ada awalnya itu maknanya baru. Betul ya? Bumi itu ada awalnya. Kamu itu ada awalnya. Allah tidak mungkin diserupakan dengan kamu. Bahkan dalil naklinya dalam Al-Quran, walam yakul lahu kufuwan ahad, atau laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'un wa khalafatul hawadits. Sifat khalafatul hawadits ini, siapa yang menerangkan? Itu kategorinya salabiyah. Jadi dari mulai sifat idam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, itu salbiyah. Masih ingat ya? Apa salbiyah maknanya? Mencabut sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Jadi ketika ada orang bertanya, kaifa? Bagaimana Allah? Seperti apa Allah? Tidak pantas pertanyaan itu bagi Allah. Kenapa tercabut dengan mukhalafatul hawadits? Kapan mulai adanya Allah?
tercabut dengan sifat qidam. Allah tidak ada awalnya. Sampai kapan Allah tercabut dengan sifat baqa? Bagaimana Allah itu? Seperti apa Allah itu? Ada matanya Allah? Ada matanya Allah? Ada telinganya Allah? Itu setan yang kamu bayangkan itu. Jadi kalau kamu membayangkan Allah itu ada kepalanya, ada telinganya, bayangan kamu itu setan. Betul ya? Atau kamu mendengarkan firman Allah, Ustaz, saya diberi wahyu oleh Allah, terdengar, kamu goblok, bodoh. Makanya wajib belajar ini. Ustaz, bagaimana kan Allah maha melihat? Allah itu kan basar, manusia itu kan melihat. Ya, Allah mengetahui, punya sifat ilmu. Orang kan mengetahui juga. Ya, bagaimana jawabannya? Tahu nggak? Harus tahu nih. Kalau orang bertanya, katanya Allah tidak bisa diserupakan. Allah kan hidup, hayat. Manusia kan juga hidup. Maknanya apa? Itu namanya tasbih, tasmiyah. Apa? Tasbih. Ini. Itu kalau kamu belajar ilmu balaghah itu namanya ada tasbih, tasmiyah. Penyerupaan namanya saja. Penyerupaan namanya saja. Tetapi hakikatnya tidak ada titik bersamaan. Ketika Allah basarnya Allah tidak pakai mata kayak kamu. Allah mendengar, Allah maha mendengar. Mendengarnya Allah bukan pakai telinga seperti kita. Bahkan para ulama itu mengatakan kamu kufur kalau kamu mengiktikadkan Allah melihat dengan matanya. Hati-hati kamu. Ini penting. Jadi Allah itu melihat dengan apa? Pokoknya Allah itu mukhalaqatul hawadits, melihat Allah tidak dengan mata. Betul ya? Yang ada matanya siapa? Makhluk. Tidak bisa lo disamakan dengan makhluk. Ustaz, dalam Al-Quran itu ada loh. Kamu pernah kalau hafal Al-Quran, cuma kamu kan nggak hafal masalahnya. Kalau baca Al-Quran lah, bacanya jarang masalahnya juga. Ya kan? Di Al-Quran itu kamu kalau pernah baca nggak Al-Quran? Pernah hatam kan? Padahal kamu al-Ikhlas terus. Ya, baca Quran yang gampang-gampang aja, kamu pas Yasin aja. Al-Waqiah aja, Ustaz, buat rizki, kamu gitu aja. Tidak pernah baca hatam dari awal sampai akhir. Kalau kamu pernah baca mungkin kamu ingat tak mungkin. Dalam Al-Quran itu ada kata-kata yadullah. Pernah baca? Surat apa? Tuh kan, kelihatan orang nggak hafal. Orang nggak pernah baca. Pernah kan dengar? Yadullah. Atau wajhullah. Pernah baca Al-Quran ayat kata wajhullah? Surat apa? Al-Baqarah ada. Bingung kan? Ya udah. Hah? Atau pernah dengar Ainullah? Pernah? Ustaz, di Al-Quran bakal jadi ada kata-kata yadullah. Allah itu ada tangannya. Bahaya kamu. Apa? Yadun itu kan tangan. Yadun kan tangan. Ini dopat loh. Kalau kamu ngerti nama munasab, ini dopat. Yadun mudhaf, Allah ini mudhafun ilaih. Maknanya apa? Yadun itu apa? Tangan. Ustaz, di Al-Quran itu ada kata-kata yadun itu ke tangan Allah. Hati-hati kamu. Ini baca tauhid nih. Ketika kamu dibaca di Al-Quran atau di hadis ada kata-kata yang seperti menyerupai makhluk,
Yadullah itu kalau diartikan terjemah adalah tangan Allah. Ya kan? Kamu kalau mengiktikadkan Allah ada tangannya, kamu kufur. Kawan, kamu membayangkan Allah ada tangannya, kamu kafir. Udah, tidak sah kamu iman. Saya bukan mengkafirkan kamu. Jika kamu beriktikad bahwa Allah itu ada tangannya, orang tersebut, kamu itu kafir. Karena apa? Terbantahkan dengan mukhalafatul hawadits. Terbantahkan dengan Al-Quran lagi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Para ulama nih. Para ulama itu kan ada dua. Ulama itu secara ukuran kurun waktu ada dua. Ada ulama salaf, ada ulama khalaf namanya. Pernah dengar enggak? Pernah dengar? Ada ulama mutaqaddimin, ada ulama mutakhirin. Pernah dengar? Siapa itu ulama salaf? Kategorinya sama-sama apa? Apa? Tahu nggak? Husain tahu? Pasti nggak tahu lah. Awal tahu? Ada yang tahu? Nggak tahu? Kan? Oh, saya udah tahu. Bagaimana tahu? Kamu kan tahunya jihad gitu. Haji hari Ahad. Kamu abang jihad kayak gini aja nggak tahu, coba jihad gimana coba? Jauh-jauh pergi ke mana? Irak, mana? Ke Yaman, Suriah. Kayak gini aja kamu nggak tahu coba? Ngaji jihad tuh kamu. Ya, mahasiswa itu jihadnya apa? Ngaji. Baca tauhid, jihad. Hari Ahad. Ya, ulama salaf itu ada ulama-ulama yang hidup dalam kurun ke zaman 500 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad, atau ketika periode setelah Nabi Muhammad meninggal jarak 500 tahun, itu namanya ulama salaf. Di sebelum 500 tahun namanya ulama salaf. Kalau ulama khalaf itu setelah 500 tahun ke sini namanya ulama khalaf. Kalau atau kata-katanya ulama mutaqaddimin ke sana sebelum 500 tahun, mutakhirin bahasa di sini. Nah, ulama-ulama salaf ketika ada kata-kata yadullah atau wajhullah atau ainullah, itu tidak boleh diterjemahkan. Seadanya aja udah. Yadullah ya yadullah. Hanya Allah yang tahu maknanya. Paham gak? Wajhullah, jangan diartikan wajahnya Allah. Allah punya wajah, jangan. Tetapi ulama-ulama khalaf, ulama-ulama yang hidup dalam kurun waktu 500 tahun ke sini, itu pendapatnya boleh diartikan, tetapi dengan takwil, dengan majaz. Kalau kamu belajar ilmu balaghah namanya ada majaz, majaz mursal namanya. Cuma kamu kan nggak tahu majaz itu apa, mursal itu apa. Ya udah, gue saya terangkan. Pokoknya udah kayak gitu aja. Ulama-ulama khalaf ada yang berpendapat bahwa boleh diterjemahkan, tetapi maknanya majaz, tasbih. Hiyadullah itu ulama-ulama khalaf mengatakan maknanya ada kekuasaan Allah, bukan tangan Allah. Paham gak? Wajhullah maknanya ulama-ulama khalaf bukan wajahnya Allah, tetapi apa? Zatnya Allah. Paham nih? Jadi ini ketika ada dalam Al-Quran atau dalam hadis kata-kata yang seperti menyerupai, itu namanya tasbih, tasmiyah. Kalau ini bahasa ini tasbih itu seperti Allah melihat, Allah mendengar, seperti manusia juga mendengar, tasbih tasmiyah namanya.
Tapi kalau ada katakan seperti ini, para ulama khalaf sekali lagi boleh diterjemahkan tetapi takwil. Para ulama salaf mengatakan tidak boleh ditawil pun. Seadanya aja. Kembali bahwa Allah itu wajib punya sifat mukhalafatul hawadits. Itu adamiyah bukan subutiyah. Saya ada salbiyah, menafikan, mencabut makulah, mencabut pernyataannya, mencabut perkataan yang tidak panas bagian. Suka ada loh zaman sekarang ngeyel-ngeyel kadang mahasiswa. Ustaz, Allah kan katanya maha kuasa. Allah bisa nggak bikin anak? Coba. Pertanyaan itu tidak panas bagi Allah. Kenapa? Yang punya anak itu marah. Allah itu apa? Lam yalid wa lam yulad, terbantahkan dengan itu. Jadi ucapan-ucapan kayak gitu tidak panas. Ya. Paham? Mukhalafatul hawadits wajib mengiktikankan bahwa Allah itu mukhalafatul hawadits. Allah tidak ada titik persamaan dengan makhluk. Paham nih? Paham nggak? Nah, bahkan nanti yang menghubungi nafsi itu sama seperti itu. Jadi banyak dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah itu mukhalafatul hawadits. Paham nggak? Lanjut. Falaisa, maka tidak ada lahu bagi Allah, tetap bagi Allah, yadun, apa tangan. Allah tidak punya tangan. Wala ainun, dan tidak ada mata. Wala udhunun, dan tidak ada telinga bagi Allah. Wala ghairu dzalika min sifatil hawadits, dan tidak ada dari selain itu dari sifat-sifatnya sesuatu hal yang makhluk. Sifat-sifatnya makhluk tidak ada. Wa dalil, dan dalilnya ala dalil terhadap itu annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala laukana, kalau ada apa Allah, siapa Allah, mumathilan lil hawadits, itu menyerupai terhadap sesuatu hal yang baru, lakana, maka pasti ada siapa Allah hadisan itu baru. Wa huwa muhalun, dan itu mustahil bagi Allah. Ya kan? Kalau Allah itu sama dengan makhluknya, berarti Allah itu baru. Kalau Allah baru itu mustahil. Ya kan? Allah baru otomatis ada yang menciptakan Allah. Paham nggak? Ngerti nggak nih? Ya. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Hah? Ada? Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Nanti semua nih. Nanti ya? Jadi tauhid itu, saya kembali mengulasnya. Betapa pentingnya orang belajar tauhid. Betapa pentingnya. Banyak orang-orang zaman sekarang belajar agama tanpa pondasi tauhid itu akhirnya kadang dekat ke musyrik. Dekat ke musyrik pun. Makanya awal wajib makan lisani ma'rifatul. Saya pernah membahas itu. Awal kewajiban bagi manusia itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah dengan apa? Dengan mengetahui sifat-sifatnya Allah, dengan mengetahui sifat wajibnya Allah.
dengan mengetahui sifat mustahilnya Allah, dengan mengetahui sifat jaiznya Allah, maka dia pasti akan mengenal Allah. Banyak orang belajar agama tanpa pondasi tauhid. Dia belajar hanya semangatnya saja. Iya, belajar tauhidnya dangkal, sehingga kadang timbul fenomena mengkafirkan orang. Coba, ya, belajar tauhidnya dangkal, sehingga banyak orang itu cenderung musyrik. Banyak kerjanya sholat, baca Al-Quran, tapi kadang ingin kaya datangnya ke dukun. Coba. Ya, sama dukun mandi kembang 7 rupa. Boleh gak mandi kembang 7 rupa? Mandinya Boleh, kalau tujuannya pengen wangi, pengen segar. Boleh. Tidak ada nas yang melarang orang mandi kembang, nggak ada. Tapi kalau dibarengi dengan itikad itu loh, dibarengi dengan itikad yang mempengaruhi tauhid, itu hanya menjadikan orang musyrik. Ingin cepat kawin, kamu mandi kembang supaya kamu cepat kawin. Bukan, kawin itu sudah ketentuan Allah loh. Ya. Jadi akhwat yang belum nikah atau laki yang belum nikah, jangan takut. Ya. Karena apa? Jodoh, celaka, bahagia itu aturan Allah. Semua yang terjadi di alam muka bumi ini itu semuanya aturan Allah. Ya. Tidak ada peran manusia sebenarnya secara hakikat. Manusia itu hanya secara zahiriah saja. Hakikatnya semua mutlak itu adalah perbuatan Allah. Semuanya mutlak perbuatan Allah. Gempa, bencana, kemarin apa di Mekah itu, di Mina, ya, atau runtuhnya apa, itu semua hakikatnya adalah perbuatan, ketentuan Allah. Walaupun secara zahiriyah mungkin ada peran manusia. Semua apa yang terjadi di alam muka bumi ini yang menimpa semua manusia, termasuk yang menimpa kita, kamu bahkan bertemu dengan siapa, berpisah dengan siapa, menikah dengan siapa, punya anak siapa, anak nanti akan bagaimana, orang tua matinya kapan, anaknya matinya kapan, anaknya jadi apa, bapaknya nanti bagaimana, itu semua ada ketentuan sudah ada dari zaman azal ini. Makanya kamu hati-hati, jangan pernah bingung terhadap urusan dunia yang terjadi dalam dunia ini. Ya, jangan pernah bingung. Makanya kalau kata ulama, hammud dunya zulmatun, kebingungan urusan dunia itu akan menjadikan gelap hati. Tidak boleh. Orang bertauhid itu sukun lagi. Orang bertauhid itu hatinya akan tetap tenang ketika terjadi apapun. Karena apa? Dia meyakini bahwa suatu hal itu adalah hakikatnya perbuatan. Berarti nggak? Ketika kamu sedih, berpeganglah pada Allah. Ketika kamu sakit, berpeganglah pada Allah. Ketika kamu bahagia, kembalikanlah kepada Allah. Mikirin dia, jangan stres. Biasa-biasa. Yang penting ikhtiar. Jangan frustrasi. Ya, anak ayun. Mikirin dia. Gimana mau berkeluh kesah terus? Jangan berkeluh kesah. Kamu punya Allah. Kita punya zat Allah yang Maha Penolong. Berdekat taqarruban ila Allah. Mendekati kepada Allah. Ikhtiar. Ngajinya jangan ditinggalin. Wait. Ya. Tahu? Wait. Ada ya? Wait. Apa?
Ya, ya. Jadi itu ditanya gini. Suatu ketika Rasul ditanya oleh malaikat Jibril. Jadi ada hadis saya, itu malaikat Jibril. Ya Muhammadu mal ihsan. Hai Muhammad, apa itu ihsan? Rasulullah menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu. Beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan kamu melihat. Fa illam tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak melihat, maka yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Itu ihsan. Apa maknanya? Kamu tidak bisa melihat Allah, tapi kamu dimanapun hidup, dimanapun kamu tinggal, mau di kosan, mau di luar kosan, mau di rumah, di kampung kamu, mau di Bandung, mau di Jakarta, sadar bahwa di annallaha wa annallaha yaraka. Sadar, merasa bahwa kamu itu diperhatikan oleh Allah. Sehingga apa? Sehingga takwanya kamu bukan karena adanya manusia, meninggalkan maksiatnya kamu bukan karena dilihat oleh orang, tetapi dimanapun kamu takwa kepada Allah karena kamu merasa itu yaro Allah melihat kamu. Betul. Jadi ketika kamu sholat, ketika kamu dimanapun, perilaku kamu pasti benar. Kalau kamu sudah ihsan, kalau kamu sudah merasakan dimanapun kamu diawasi oleh Allah, namanya ihsan. Ngerti nggak, Bik? Makanya Allah itu basar, Allah itu melihat. Jadi iman itu tasdik. Iman itu tasdik. Tidak semua orang tasdik ihsan. Kamu kan iman, kita kan iman. Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha apa. Tapi kita tidak merasakan bagaimana kita diawasi oleh Allah. Buktinya apa? Ketika kita nggak ada orang, kita maksiat. Lihat, padahal kan Allah melihat. Ketika orang sudah merasakan itu, maka dia naik menjadi makom ihsan. Oh, innallaha yuhibbul muhsinin. Kalau orang sudah ihsan, itu kekasih Allah. Dimanapun kamu tinggal, kamu merasa bahwa kamu diawasi oleh Allah. Allah melihat kamu, sehingga perilaku kamu tidak maksiat. Kalau sekarang kan kita di selain iman, tapi kita belum ihsan. Buktinya apa? Kita mah kalau takwa itu kalau ada manusia. Coba. Kalau nggak ada yang kenal, kamu mungkin di Jakarta ada perempuan, kamu berani bedain. Tapi kalau depan saya kamu nggak berani. Tapi sama Ustaz malu. Artinya apa? Takwanya karena Ustaz, bukan karena Allah. Paham nggak? Itu Ustaz. Apa tadi pertanyaan? Bagaimana memahami respon Allah memindahkan yang ikhtiar? Iya. Ada bahwa dengan pilihan. Iya. Nih, makanya nanti babnya khusus dalam bab wahdaniyah. Jadi wahdaniyah Allah itu tunggal dalam zatnya, tunggal dalam sifatnya, tunggal dalam fi'alnya, dalam perbuatannya. Jadi hakikatnya memang semua itu perbuatan Allah, tidak ada. Peran manusia itu tidak ada pada dasarnya. Tetapi syariat menghargai ikhtiar manusia. Makanya nanti ada perbuatan Allah itu ada yang mukhtar, ada yang mukhtar. Kalau kamu nanti perbuatan Allah itu ada yang mukhtar, ada yang mukhtar. Apa perbuatan Allah yang mukhtar? Perbuatan Allah tidak disambungkan dengan ikhtiar manusia. Contohnya apa? Allah membuat langit. Allah membuat langit itu tidak disambungkan dengan kamu membuat langit, berusaha. Ada nggak? Usaha orang membuat langit? Ada nggak? Tapi ada perbuatan Allah yang kategorinya mukhtar. Mukhtar itu apa? Perbuatan Allah yang disambungkan dengan perilaku manusia. Kamu makan, kenyang. Yang mengenyangkan itu bukan makanan kamu sebenarnya.
Bukan perbuatan kamu makan yang mengenyangkan itu. Siapa yang mengenyangkannya? Allah. Apa semua orang makan bakal kenyang? Enggak. Tapi ada perbuatan Allah yang mukhtar. Allah membuat kenyang disambungkan dengan ikhtiarnya manusia memakan nasi. Itu nanti dalam buku adanya. Maknanya apa? Yang wajib secara syar'i adalah orang wajib ikhtiar melakukan perkara taat, meninggalkan perkara maksiat. Itu wajib ikhtiarnya. Ngerti gak? Wajib ikhtiar bagi manusia melakukan perkara taat, menjauhi perkara maksiat. Makanya tidak boleh orang ketika berbuat maksiat disambungkan dengan perbuatan Allah. Ustaz, ini udah takdir Allah saya berbuat maksiat, dosa kan? Dosa. Beda. Maka dalam Al-Quran digambarkan, diajari oleh para nabi kita. Kalau kita mendapatkan kebaikan, kembalikan kepada Allah. Kalau mendapatkan kejelekan, kembalikan kepada diri sendiri. Nabi Adam itu memakan buah kuldi. Apa dia ucapannya? Rabbana zalamna anfusana. Ya kan? Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kamu nggak beres-beres, jangan nyalain Allah. Sidang nggak lulus, jangan nyalain Allah. Allah nggak adil, sidang saya nggak lulus. Selain kamu yang nggak pernah berusaha, kamu yang bodoh. Tahu? Tapi kalau kau mendapatkan kebaikan, diajari oleh Nabi Ismail. Nabi Ismail itu diberikan kerajaan. Udah Nabi, raja, Sulaiman. kaya. Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman, coba. Nabi Sulaiman itu kan udah solih, pasti Nabi. Ya, kaya nggak? Paling kaya sedunia. Sekaya-kayanya orang ITB nggak bakalan bisa ngalahin kekayaannya Nabi Sulaiman. Kumpulin aja semua orang kaya di ITB ini, nggak bakalan bisa ngalahin kaya-kaya Nabi Sulaiman. Penguasa bukan? Raja. Oh, orang zaman sekarang kalau udah kayak gitu sombongnya minta ampun. Tadi apa ucapan Nabi Sulaiman? Hada min fadli Rabbi. Bayangkan. Ya kan? Kalau kamu, makanya kamu untung belum kaya. Untung belum dapat. Cuma kalau kamu sekarang masih muda kayak gini, udah kaya, raja, presiden kaya, terus apa lagi? Soleh, wah kamu paling lihat datang ke Salman paling gini jalannya. Mana Husain? Kayak gitu ya. Karena kebaikan itu hada min fadli Rabb. Saya jadi baca kitab itu, Nabi Sulaiman itu kaya, paling kaya. Nabi Sulaiman itu makannya apa? Makannya itu roti kering aja. Jadi Nabi Sulaiman itu ini bentuk ketawaduan bagi kita. Nabi Sulaiman itu setiap hari dia membuat makanan yang lezat-lezat di harta yang dia miliki. Untuk siapa? Bukan untuk dirinya, bukan untuk keluarganya. Untuk siapa? Untuk tetangga-tetangganya, untuk orang-orang. Dia membuat makanan setiap hari yang lezat-lezat dari hartanya. Sementara dia sendiri makannya apa? Roti kering. Ditanya sama orang, Sulaiman, kenapa kau bisa marah-marah seperti itu? Malah orang lain yang makan yang enak-enak, kamu yang kayak gitu. Apa tuh jawaban Sulaiman? Saya takut kalau saya kenyang dengan makan enak ini, saya takut lupa sama orang-orang yang lapar. Coba, oh kalau kamu punya uang banyak, lupa kan sama orang yang lapar kan? Kosan aja, Husain sama Fadal itu kosan itu kamar. Pas dapat uang banyak kan pergi terus tuh Fadal, lupa saja Husainnya sakit. Contohnya, seandainya, apa mananya?
Iya, akhlak itu dicontohkan oleh para nabi loh, Masya Allah. Nabi SAW itu mengatakan itu, kalau saya memakan makanan yang enak ini setiap hari, saya kenyang. Saya kemungkinan saya takut lupa sama orang yang lapar. Padahal itu orang yang paling kaya di dunia. Kamu aja belum kaya, pengennya makan yang enak-enak, coba aja. Belum kaya padahal. Sampai pinjam temen yang ngutangnya banyak, udah ke temen kosan ini pinjam uang terus. Untuk apa? Untuk apa yang makan yang enak. Padahal kayanya belum. Masya Allah. Ya, udah dulu. Mudah-mudahan semua cerita itu bisa menggugah diri kita sebenarnya. Ya, benar. Al-Fatihah. Assalamualaikum.